Halo adik-adik, apa kabar? Pasti baik dong. Nah, hari ini Kak Yogi dan Kak Yola akan menemani adik-adik di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Nah, sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa. Ikutin Kak Yogi berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah sudah menyapa Tuhan Yesus belum? Nah, kita akan menyanyikan lagu Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan sudah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan sudah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan sudah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tambah-tambah cintanya. Nah, adik-adik tetap berdiri ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Akan beranjak, akan bergoyang, akan beranjak, akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Akan beranjak, akan bergoyang, akan
mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami dapat bangun kembali. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kakak mau tanya, apakah kalian mempunyai seorang sahabat? Ya, tentu punya ya adik-adik. Nah, sahabat itu apa sih? Sahabat itu adalah orang yang dekat dengan kita, yang pasti kita kasihi dan mengetahui kita adik-adik. Misalnya kakak, adik, atau teman. Kita bersyukur jika kita mempunyai sahabat adik-adik yang mau main sama kita, yang mau menemani kita di saat kita sedih, senang. Nah, sahabat itu adalah pemberian dari Tuhan. Sekarang, kakak mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan tentang sahabat. Nah, siapa yang tahu Daud? Ya, Daud adalah seorang anak gembala. Setiap hari ia menggembalakan domba-domba ayahnya. Daud menjaga domba-dombanya dengan baik ya adik-adik. Ia membawa dombanya ke padang rumput yang segar, sungai yang tenang. Kalau ada binatang buas menyerang, Daud melawan dengan berani. Ia percaya kalau Tuhan Yesus menolongnya. Itu sebabnya Daud dapat mengalahkan singa dan beruang adik-adik. Tetapi suatu hari Daud meninggalkan domba-dombanya. Ia menitipkan domba-dombanya itu pada hamba ayahnya. Adik-adik tahu kalau Daud kemana? Ternyata Daud pergi berperang adik-adik, melawan musuh bangsanya. Apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Daud menang. Ia berhasil mengalahkan semua musuhnya. Wah, hebat sekali adik-adik. Nah, tetapi Daud menang bukan karena dirinya sendiri, melainkan Tuhan Yesus yang menolongnya. Seluruh bangsa Israel sangat senang. Semua berterima kasih kepada Daud. Terima kasih Daud. Termasuk Raja Saul adik-adik. Lalu Raja Saul memanggil Daud. Daud, sekarang kamu boleh tinggal di istana, kata Raja Saul. Sejak saat itu Daud tidak lagi menjadi gembala adik-adik. Ia tinggal di istana, tidur di kamar yang indah, makan makanan yang enak sama seperti Raja Saul. Namun, Daud kadang-kadang rindu untuk pulang ke rumahnya, bertemu ayah, ibu, serta saudara-saudaranya. Bersyukur Tuhan memberikan seorang sahabat kepada Daud. Ya, siapa dia adik-adik? Ada yang tahu? Iya, namanya adalah Yonatan. Dia adalah anak dari Raja Saul. Daud senang sekali adik-adik mendapat seorang sahabat seperti Yonatan. Dia itu baik dan mengasihi Daud. Kalau Daud sedih, Yonatan akan menghiburnya. Suatu hari, Yonatan memberikan hadiah kepada Daud. Adik-adik tahu apa hadiahnya? Yonatan memberikan jubahnya yang indah kepada Daud dan memberikan pakaian perangnya, pedang, panah, dan ikat pinggangnya. Semuanya itu diberikan kepada Daud. Kita akan bersahabat selama-lamanya, kata Yonatan. Lalu Daud menjawab, iya benar. Nah, Yonatan adalah teman baik untuk Daud. Maukah adik-adik menjadi seorang teman yang baik seperti Yonatan? Iya, kita rindu menjadi seorang yang seperti Yonatan, mengasihi teman-teman kita, memberikan hasil karya kita kepada teman kita. Nah adik-adik, kita juga punya sahabat yang selalu menemani kita, menghibur kita, dan juga menyertai kita. Adik-adik tahu siapa itu? Ya benar, dia adalah Tuhan Yesus yang selalu menemani kita. Oke adik-adik, masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ayo kita bacakan sama-sama ya. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.
Sekali lagi adik-adik, Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan kita sampai di sini. Kita mau berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Daud dan Yonatan. Tuhan, terima kasih karena sudah menjadi sahabat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, untuk persembahan adik-adik bisa transfer ke rekening gereja. Adik-adik juga bisa scan barcode melalui aplikasi seperti Dana, OVO, ShopeePay, dan lainnya. Adik-adik juga bisa mengumpulkan dulu persembahannya ke dalam amplop dan menitipkannya ke gereja. Oke adik-adik, tetap setia beribadah kepada Tuhan walaupun secara online ya. Tuhan Yesus memberkati.